Lihat ini. Tada! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Smile for Life. Nah teman-teman, video ini sedikit berbeda dari video biasanya ya. Seperti yang kalian lihat, di depan aku sudah ada meja dan alat juga bahan untuk membuat kue. Nah teman-teman, video ini spesial untuk ulang tahunnya Vloggers United Group yang pertama. Jadi di video ini aku mau bikin kue spesial ulang tahun Vloggers United Group. Sambil aku bikin kue, di sini aku juga mau sekalian bacain Q&A ya, pertanyaan dan jawaban. Jadi aku di sini mau bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman YouTuber aku dan aku mau menjawabnya sambil aku bikin kue ya, biar kalian tidak bosan melihat muka aku yang membosankan ini. Nah, di sini kuenya itu gampang sekali teman-teman. Jadi kuenya kue cake biasa, mudah banget dibikinnya, tapi elegan banget bentuknya, tidak memalukan kalau kalian mau bawa ke ultah teman atau ke party-party gitu. Pokoknya mudah banget ya. Buat yang mau resepnya nanti bisa dicek di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai membuat kuenya, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Halo guys, hari ini hari yang istimewa loh. Mau tahu kenapa? Karena hari ini kita mau merayakan hari ulang tahunnya Grup Vlogger United yang pertama, kumpulan vlogger-vlogger keren di seluruh mancanegara. Yuk kita ramaikan hari ulang tahunnya Vlogger United. Are you ready guys? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Happy first birthday to Vlogger United. Semoga kita semua menjadi semakin sukses di tahun-tahun mendatang. Feliz cumpleaños. Semoga grup Vloggers United semakin solid. Fina Fiarda, Vlogger United hartelijk gefeliciteerd. Semoga semakin maju dan berjaya. Vlogger United Sangyat Failo. Semoga terus berkarya dengan collab-collab yang keren. Senang Narajna Vlogger United, semoga bisa terus menjadi inspirasi bagi para vloggers Indonesia. Happy birthday Vlogger United from Australia. Hip hip hooray. Semoga Vlogger United terus menjadi wadah pemersatu untuk seluruh Vlogger United Indonesia di luar negeri. Joyeux anniversaire, semoga setiap anggota Vlogger United sehat selalu dan semakin sukses. Dongyunin Kutlolsun Vloggers United. Semoga persahabatan kita semakin erat dan kita semua bisa bertemu di dunia nyata. Sampai jumpa. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Liebe zum Geburtstag Vlogger United. Viel Glück. Nah, sebelum aku memixer telurnya, aku mau cek pertanyaan pertama dari temen aku. Pertanyaan pertama, teman-teman, ada dari Sis IP ya. Channel YouTube-nya Sis IP itu The Make Demos in UK ya. Kalian nanti bisa kunjungi semua nama-nama channel yang aku tulis di bawah ini ya. Nah, pertanyaan pertama dari The Make Demos in UK adalah, ada banyak komunitas grup-grup vloggers di luar sana, kenapa tertarik ikutan dengan Vloggers United? Sambil aku jawab, sambil aku masukkan gula ke telur. Biar nanti jawabannya semanis gulaku. Aku mixer dulu ya, soalnya nanti kalau aku sambil jawab nggak kedengeran suaraku karena blender ini. Nah, aku mau jawab pertanyaan dari The Make Demos in UK, kenapa tertarik ikutan dengan Vloggers United. Dulu ya, aku punya kenalan dari teman YouTuber aku juga. Dia menawarkan aku untuk gabung di Vloggers United. Terus dia kasih kasih penjelasan gitu kalau di Vloggers United itu orang-orangnya baik gitu, jadi ramah. Nah, terus aku ya coba gitu. Oke, aku mau coba masuk ke grup itu. Terus setelah 1 minggu itu aku merasa nyaman gitu karena teman-teman di VU itu benar-benar baik, saling tukeran ilmu tentang YouTube, saling sharing kenapa begini, kenapa begitu gitu. Pokoknya baik-baik banget semuanya, ramah dan saling support satu sama lain. Jadi aku sampai sekarang tuh betah di VU. Thank you Sis IP pertanyaannya. Pokoknya I love Vloggers United. Oke, pertanyaan yang kedua dari Rini Ukraina ya. Dia menanyakan, describe YouTube channel kamu dalam 3 kata. Describe itu kayak deskripsi ya, jelaskan gitu ya mungkin maksudnya. Di sini aku tidak mikir, di sini aku baca pertanyaan langsung jawab gitu, jadi nggak ada sempat mikir, kalau mikir kelamaan ya. Ya, Smile for Life itu ya kita harus selalu bahagia gitu ya, jadi tersenyumlah gitu selalu untuk hidup ini gitu ya Sis Rini. Next, pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga dari Arvina. Siapa YouTuber favorit kamu dan yang videonya paling ditunggu? Kenapa suka sama dia, dan kalau dikasih kesempatan collab sama satu YouTuber terkenal, mau collab sama siapa? Panjang banget pertanyaannya. Ini satu pertanyaan tapi ada 3 yang harus aku jawab. Pertama, siapa YouTuber favorit kamu dan yang videonya paling ditunggu? Terus terang ya Sis Arvina, YouTuber favorit aku itu banyak. Semuanya YouTuber Indonesia. Aku nggak punya YouTuber favorit dari luar negeri Indonesia gitu. Aku nggak punya, soalnya aku tuh orangnya nggak punya fan kayak orang lain gitu, ngefan ke Korea, ngefan ke India, ngefan kemana, aku nggak ada ya. Jadi ada YouTuber favorit aku itu semuanya dari Indonesia, dan semuanya itu channel tentang menolong orang-orang miskin, nyari orang gila di jalan, dikasih makan, dimandiin, dibersihin gitu. Nah, salah satu YouTuber favorit aku itu adalah Rian TV ya. Jadi kalau misalkan aku ada kesempatan untuk collab bersama dia,
aku itu akan bahagia sekali. Soalnya itu dia YouTuber terkenal dan juga menginspirasi banget buat aku. Sebelum lanjut ke next pertanyaannya, aku mau masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Di sini aku ada tepung terigu. Dan aku juga baking powder, 1 sendok teh baking powder. Kita ayak ya, biar rata, biar tidak bergerindil gitu terigunya. Kemudian kita mixer lagi hingga tercampur rata. Nah, sesudah tercampur rata, masukkan vanila ya. Aku pakai vanila bubuk, boleh pakai vanila cair atau vanila apa saja. Kita mixer lagi sampai tercampur rata. Sudah vanilanya tercampur rata, sekarang kita akan masukkan ini sudah aku lelehkan ya. Ini butter yang sudah aku lelehkan, kita masukkan semuanya. Terus kita aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, kemudian teman-teman, ya biar tidak lengket nantinya. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita ratakan. Jadi teman-teman, ini adonannya itu agak kental ya, tidak encer ya. Soalnya nanti cake-nya itu supaya tidak terlalu lembut gitu ya, jadi agak keras sedikit. Teksturnya cake-nya itu akan seperti tart gitu, jadi lebih keras sedikit gitu, tidak terlalu empuk seperti cake ulang tahun biasa. Nah, kemudian sudah dimasukkan ke loyang, kita panggang ya. Di sini aku udah panaskan ovennya 180 derajat. Adonannya. Nah, teman-teman, sambil nunggu kuenya matang, cake-nya matang, aku mau lanjutin pertanyaannya lagi ya. Pertanyaan keempat adalah dari Riva ya, cerita Riva di Amerika. Apa hikmah yang didapat selama jadi YouTuber? Hikmahnya, aku tuh jarang banget pegang-pegang laptop gitu ya, males banget pokoknya pegang laptop. Terus sekarang itu sudah menjadi YouTuber itu tiap hari ya pegangannya laptop, ngedit video, upload video, pokoknya kayak gitu tuh di laptop. Jadi hikmahnya itu jadi sekarang aku tuh lebih mahir gitu ya dalam menggunakan laptop. Terus aku juga kenal banyak teman gitu, banyak teman online. Sebelum jadi YouTuber itu aku sendirian, kesepian gitu. Nah, sekarang sesudah jadi YouTuber itu alhamdulillah aku punya banyak teman walaupun cuma teman online ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Murni, kenapa mau jadi YouTuber? Apa yang memicu Anda mau jadi YouTuber? Kan jadi YouTuber itu nggak gampang, apalagi kalau tujuannya mau cari uang atau sebagai profesi. Setauku dapatnya nggak banyak, kecuali kita punya followers sudah ratusan ribu orang dan banyak video kita yang viral, selalu banyak yang nonton. Oh, iya banget itu Mbak Murni ya. Pertama, kenapa aku mau jadi YouTuber? Karena aku itu terinspirasi ya oleh seseorang, oleh teman aku. Sebenarnya sih aku tuh pengen dari dulu banget gitu jadi YouTuber. Dulu kan aku sama suamiku tinggal di Cina. Kita sering keliling ke jalan-jalan di Cina, ke luar negeri, kemana-mana gitu. Nggak pernah aku video, nggak pernah aku bikin vlog. Terus ada salah satu temen aku bilang, dia juga YouTuber juga sih. Katanya, kenapa kamu nggak bikin YouTube channel aja, lumayan loh katanya. Kamu kan sering keliling dunia, liburan kemana-mana. Tapi aku tuh nggak mau, malas, nolak gitu. Terus setelah aku pindah ke Italia, aku tuh
nggak ada teman, boring, nggak ada kerjaan gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi aku putuskan kenapa aku nggak bikin kesibukan sendiri di rumah daripada aku kesel. Aku kan hobi masak gitu, jadi aku bikin channel untuk masak-masak, untuk mengisi waktu-waktu boring aku gitu. Selanjutnya kan jadi YouTuber itu nggak gampang, apalagi kalau tujuannya mau cari uang. Itu mah beneran itu mah sulit banget. Teman-teman, banyak YouTuber yang menyerah itu setelah dimonetisasi channelnya. Sebelum mereka dimonetisasi itu, mereka semangat banget kejar jam tayang. Nah, kemudian setelah mereka dimonet ya, mereka itu menyerah gitu, jadi give up gitu. Katanya males, katanya pendapatannya segini segitu. Lah kalau memang kalau kita tujuannya mau cari uang, untuk YouTuber pemula itu bikin stres. Pendapatannya seuprit, tapi ya kita ya bikin YouTube channel kan jangan tujuannya untuk cari uang gitu. Tujuannya untuk untuk nyimpen video, untuk kenang-kenangan di waktu yang akan datang. Kita bisa lihat video-video kita di YouTube kan nggak akan hilang sampai kapanpun, gitulah ya jawabannya. Pokoknya tetap semangat terus untuk YouTuber pemula. Kalian jangan patah semangat walaupun pendapatan kalian sedikit ya. Jadi mungkin belum waktunya kita viral, jadi ya harus sabar ya. Semua orang itu ada waktunya, jadi dunia itu berputar ya, jadi harus sabar. Insya Allah mungkin besok atau lusa giliran kita yang viral ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari Tasya ya, dari halo River, Mariver. Nah, dia nanya, yang bikin patah semangat buat konten apa? Terus gimana cara mengatasi patah semangat? Ini jawabannya, aku sering banget mengalami ini. Jadi, aku itu kalau patah semangat bikin konten itu melihat view-nya gitu. Ya ampun, aku tuh capek-capek bikin video, capek-capek ngedit, pas upload itu nggak ada yang nonton gitu, paling puluhan atau ratusan gitu. Aku tuh males banget, pokoknya patah lah semangat aku gitu ya, males banget aku bikin video lagi gitu. Tapi pikir lagi, masa sih aku dari dulu ngejar pengen sampai ke sini, pengen ngejar target, sekarang udah aku di sini, masa aku harus patah semangat gara-gara view gitu. Dan suami aku itu yang selalu ngasih semangat buat aku untuk terus bikin konten. Kata dia, kamu jangan lihat view kamu sekarang begini, sekarang segini, katanya, terus aja bikin video, katanya gitu. Jadi ya banyak lagi lah, pokoknya suami aku itu selalu support untuk aku mengembalikan semangat aku untuk bikin konten. Dan dia juga selalu bawa aku kemana-mana untuk nyari tempat untuk bikin konten gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Neng Gebi ya, Gebi Tias Kencana. Dia ini mempertanyakan, penghasilan di YouTube itu haram atau halal? Ya tergantung ya, tergantung dong Neng Gaby. Itu halal atau haramnya itu tergantung konten menurut aku ya. Kalau misalkan kita buat konten yang nggak halal, misalkan mungkin ya haram. Masa pendapatannya akan haram gitu. Terus kalau misalkan konten-konten bermanfaat, sharing masakan, sharing resep gitu, menghibur orang gitu, menurut aku sih ya halal-halal aja. Soalnya nggak ada tuh yang unsur yang bikin penghasilan kita jadi haram gitu ya. Itu menurut aku sih, soalnya aku tuh tidak paham banget banyak soal konten penghasilan di YouTube itu halal atau haramnya gitu. Nanti deh aku tanyain ke Agim. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Yunita di London. Dia bertanya, bagaimana Anda mengatur waktu membuat video, edit video, kerja full time, dan ngurus rumah tangga? Apakah yang memotivasi Anda terus melanjutkan jadi YouTuber? Pagi sampai sore itu aku sendirian, jadi waktunya tidak harus dibagi-bagi. Terus apakah yang memotivasi Anda terus melanjutkan jadi YouTuber? Kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi aku tuh benar ya, pasti ada benarnya kata-kata itu, kata-kata motivasi itu pasti ada benarnya. Jadi kita kalau misalkan kita terus bekerja keras, semangat gitu, tidak akan mengkhianati hasil gitu. Walaupun mungkin tidak sekarang, mungkin nanti insya Allah kita akan menjadi mungkin tidak menjadi YouTuber terkenal, tapi at least lah view kita lumayan gitulah ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya dari Jonajo di Barcelona. Dia bertanya, katanya pernah nggak selama gara-gara nge-YouTube itu hubungan antara keluarga, suami istri atau pertemanan jadi bermasalah atau renggang?
Kalau sama keluarga, sama suami belum pernah aku ya, belum pernah gara-gara YouTube itu renggang. Tapi sama teman udah pernah gitu, gara-gara YouTube itu udah pernah renggang, tapi itu hanya sebatas salah paham aja gitu ya. Jadi bukan masalah serius sih buat aku gitu, karena aku nggak merasa seperti itu gitu, cuman dianya aja yang merasa seperti digituin gitu. Itu cuma salah paham aja. Ini cake-nya hampir matang teman-teman. Jadi sambil nunggu matang aku bisa jawab satu pertanyaan terakhir dari Evi di Kolombia ya. Dia bertanya, konten kalian yang mana yang paling kalian suka atau banggakan? Video yang aku banggakan itu adalah video yang bikin nasi liwet di gunung, Evi ya. Jadi mungkin buat sebagian orang itu kayaknya ribet gitu, bawa-bawa segala macam dari rumah ke gunung terus bikin nasi liwet, terus makan-makan, bikin video macam-macam gitu ya. Nah itu aku bangga karena mungkin tidak setiap orang bisa melakukannya, dan aku juga waktu itu memakai daster ya. Jadi mungkin untuk sebagian orang malu ya keluar keluar rumah pakai daster doang, apalagi ini di Italia. Jadi aku bangga, walaupun aku kelihatan jelek gitu ya di video itu, tapi aku bangga ya. Nah itulah teman-teman pertanyaan terakhir, semua pertanyaan sudah aku jawab. Semoga video ini menghibur ya teman-teman. Nah kayaknya cake aku juga udah matang nih, kita cek. Iya, cake-nya sudah matang teman-teman, jadi pas ya, pas aku beres menjawab pertanyaan, pas cake-nya matang. Nah sekarang aku mau biarkan ini dingin dulu sebentar ya, kemudian aku akan membuat toppingnya.